Di Kanwil sendiri ada berapa orang? 7. Oke, makasih Bu ya. Oke, Bapak Ibu, jadi masalah tempat ini juga menjadi masalah bukan hanya di daerah, di pusat juga seperti itu. Kenapa masalah tempat ini begitu penting? Karena memang arsip itu tidak bisa langsung dimusnahkan kalau belum ada JRA-nya, belum memasuki retensi. Jadi arsip itu sendiri ada usianya. Usia, misalnya kalau kita di sekolah langsungnya, usia nilai semester itu berapa lama? Contoh, karena ada guru di sini. Jadi usianya, misalnya nilai raport atau ujiannya, kertasnya itu setelah ujian dibagikan kembali ke murid, ya. Tapi mungkin ada juga yang disimpan. Kemudian ada nilainya. Nah, nilainya inilah yang menjadi arsip. Nah, sebelum menghasilkan nilai, kan ada ujian semester, ada ujian tengah semester dan sebagainya. Ada nilai PR. Nah, kemudian diolah menghasilkan arsip nilai akhir gitu. Jadi yang menjadi arsip itu sebenarnya nilainya. Oke. Kemudian soal-soal ujiannya itu akan lebih cepat dimusnahkan. Itu juga arsip tapi usianya lebih mudah untuk akhirnya dimusnahkan. Tapi kalau sudah nilai, apalagi sudah menghasilkan ijazah, itu permanen. Permanen artinya tidak bisa dimusnahkan. Jadi ada arsip itu arsip yang statis. Statis artinya tidak bisa dimusnahkan. Oke, jadi ada dua arsip secara umum, dinamis dan statis. Dinamis itu ada lagi bagiannya, ada aktif dan ada inaktif. Arsip aktif artinya arsip yang masih sering dipergunakan frekuensinya. Oke, misalkan arsip keuangan, hari ini kita kegiatan, misalkan kegiatan ini menghasilkan keuangan negara yang dipakai, itu tidak boleh langsung dimusnahkan 2 bulan setelah ini. Tapi biasanya keuangan itu lebih lama, 10 tahunan. Kenapa? Karena itu akan diperiksa lagi oleh BPK atau Ijen. Oke. Tapi kalau misalnya daftar hadir, foto, itu bisa segera dimusnahkan. Nah, kenapa penyimpanannya makin susah? Karena arsip yang sudah seharusnya dimusnahkan tidak dimusnahkan atau tidak dihapus. Nah, misalkan ada arsip yang sudah umurnya tahun 2020, sedangkan udah tahun 2024. Padahal usia arsip itu hanya 2 tahun atau setahun. Harusnya tahun 2020 disimpan setahun, baru 2021 sudah bisa dimusnahkan. Nah, itu berhubungan sekali memang pertanyaan Ibu tadi ketika masalah penghapusan. Masalah penghapusan atau pemusnahan arsip memang itu diserahkan ke sekretariat, Ibu ya. Sekretariat, tapi arsiparis dari masing-masing bidang harus ikut berperan di dalamnya. Gitu. Jadi yang memusnahkan sekretariat atau namanya UK3. UK3, kalau di pusat itu ada UK, di Sekjen itu ada UK1 di biro. Jadi strukturnya dari menteri, UK1-nya adalah kepala biro. Kemudian turun ke dirjen atau direktorat, UK2-nya ada di sekretariat. Kemudian turun ke Kanwil, itu UK3. Oke, jadi UK3 bisa memusnahkan, tapi ketika sebelum dimusnahkan harus dipastikan arsip itu memang sudah layak dimusnahkan. Dengan cara bagaimana? Dinilai. Bagaimana cara menilainya? Ada JRA, jadwal retensi arsip. Jadwal retensi arsip itu di sana tercantum jenis arsip, kemudian berapa lama penyimpanan arsip itu, kemudian apa akhir dari arsip itu, apakah dia dimusnahkan atau permanen. Kalau permanen itu tidak bisa dimusnahkan, harus diserahkan kepada ANRI, ya, Arsip Nasional Republik Indonesia di pusat. Kalau di provinsi ini ada Dinas Arsip. Nah, yang mau dimusnahkan ini hanya yang arsip yang
tidak permanen. Yang nilai JRA-nya, jadwal retensi arsip-nya sudah habis. Nah, bagaimana cara memusnahkannya? Perlu ada tim. Nanti Bapak Ibu membentuk timnya itu yang 7 itu aja, dan masing-masing perwakilan dari bidang-bidang atau bimas-bimas di sini. Jadi sekaligus memusnahkan, jangan dimusnahkan hanya bidang Kristen, bidang Katolik, bidang ini, karena ini kan satu kesatuan, satu kementerian akan wilayah. Jadi memusnahkannya sama-sama dengan cara timnya semua arsip-arsip masukkan, kemudian perwakilan dari masing-masing bidang untuk menilai arsip itu sudah layak dimusnahkan atau tidak. Ketika sudah harus dimusnahkan, pemusnahannya harus mengajukan dulu surat persetujuan ke kantor wilayah kearsipan di sini atau ke pusat. Kalau di kementerian itu di pusat, kemudian ada surat balas dari pusat, nanti menunjukkan ke Andri, baru ada persetujuan, barulah dimusnahkan. Nah gitu. Jadi cara pemusnahannya tidak bisa segampang yang kita pikirkan. Memang ada prosedur yang harus kita ikuti gitu. Jadi kalau pertanyaan Ibu mengenai tempat, ya kenapa Mas kekurangan tempat? Karena menyimpan arsip yang sudah seharusnya dimusnahkan, itu membuat tempat penyimpanan yang masih ada itu menjadi volumenya menjadi besar gitu. Makanya perlu penghapusan. Makanya nanti Ibu supaya lebih meringankan tempatnya, mesti dinilai dulu arsipnya yang sudah seharusnya layak dimusnahkan. Bagaimana cara menilai tadi? Dengan memakai pilar JRA, jadwal retensi arsip. Di sana tercatat nilai atau berapa lama arsip itu dimusnahkan, baru kapan akan dimusnahkan dan akhir dari arsip tersebut. Setelah itu baru bikin datanya. Jadi harus memang gotong royong, tidak bisa dari bimas sendiri Kristen, harus sama-sama dari bimas Katolik juga, dari Hindu, Buddha, Pendis, Islam, supaya sama-sama memusnahkan sekaligus begitu. Jadi harus kerjasama. Begitu cara memusnahkannya, supaya nanti arsip yang sudah seharusnya dimusnahkan di kantor itu sudah tidak lagi ada di situ, sehingga ada space untuk arsip-arsip yang baru. Nah, bayangkan ketika misalnya kita ada murid, ada anak dari buku TK sampai dia kuliah masih kita simpan, apa yang terjadi? Ya, lemari kita itu jebol, karena seharusnya sudah harus dibuang, kita masih simpan-simpan. Demikian juga mungkin di kantor yang sudah undangan tahun 2023, tahun 1990 misalnya, masih ada di situ, padahal nggak berguna lagi. Jadi harusnya sudah langsung dimusnahkan begitu ya. Nanti kita akan diskusi mengenai itu Bu, untuk pemusnahan arsip tindak lanjut dari yang Ibu tanyakan tadi untuk bidang bimas Kristen. Bisa Bu ya? Kita lanjutkan dulu. Jadi intinya yang mau kita angkat di sini adalah bahwa pergeseran nilai arsip itu sudah lebih berguna ya, sudah bernilai lebih daripada yang kita pikirkan selama ini. Karena di sini sudah menjadi bahan pertimbangannya, bahan referensi kebijakan dari pemerintah. Lanjut. Kalau ada pertanyaan dari Zoom juga boleh silakan ya. Ada? Ya, boleh bacakan aja Pak kalau ada pertanyaan. Dari chat di Zoom, selamat sore Bapak Dr. Parlin yang kami hormati. Mohon izin sharing Pak, selama ini bagi saya mendengar kata arsip pengarsipan kurang menarik dan dianggap kurang perlu. Mendengar paparan awal Bapak tadi, ternyata pengarsipan sangatlah penting. Sharing saya Pak, demi penataan dan tertatanya arsip penting dalam hidup kita. Tanda kotif yang tidak tertata sebelumnya, selanjutnya bagaimana atau dari mana memulainya dalam langkah-langkah untuk lebih baik atau tertib arsip ke depannya Pak. Terima kasih. Beliau di kantor atau di mana Pak? Kantor. Jadi ini pertanyaan yang banyak ditanya, bagaimana cara memulai, sedangkan arsip itu sudah menumpuk. Nah, ada namanya disebut dengan pengarsipan arsip kacau.
Jadi kalau ada arsip kacau di mana semua nyampur, penataannya tidak bisa lagi kita lakukan sesuai dengan langkah-langkah yang di awal. Karena ketika kita lakukan itu, arsip yang kacau ini makin kacau. Maka ada disebut dengan arsip penataan arsip kacau. Bagaimana caranya? Kita langsung berkumpul arsiparis atau orang-orang yang di bidang arsip, langsung kita kategorikan per tahun. Jadi arsip per tahun, baru arsip-arsip itu dipilah mana yang nilai akhirnya akan permanen. Jadi Bapak Ibu di JRA di sana sudah tercantum mana arsip yang harus disimpan, yang nilainya permanen, yang tidak boleh dimusnahkan. Ketika ada arsip itu yang langsung kita pisah. Nah kalau dia tidak permanen, maka kita hanya tinggal melihat tahun terbitnya. Nah kalau tahun terbitnya sudah pusnah, kita tinggal musnahkan begitu. Jadi tidak ditata lagi. Kalau sebenarnya ketika kita menata arsip itu mulai dari arsip aktif, dimulai dari penciptaan seperti misalnya ini, ya kita ada surat undangan, kemudian ada daftar hadir kalau ada, kemudian ada foto, ada materi, kemudian ada laporan pelaksana kegiatan, ada laporan keuangan. Itu disatukan. Ya, kemudian dibuat dalam, langsung saya buka ya. Langsung saya bawa. Nah, Bapak Ibu yang punya pilih kabinet, saya mau tanya dengan jujur, isi pilih kabinet apa? Yang sekarang ini. Ya udah langsung ketawa Ibu ini. Isi pilih kabinet kita apa di dalam? Macam, contohnya apa? Tisu. Ada tisu contoh, ada sepatu, ada baju, ada piring, ada sendok, ada gelas. Sebenarnya pilih kabinet itu tempat apa? Harusnya tempat arsip. Jadi kalau masih ada yang menyimpan barang-barang yang di luar arsip, hendaklah bertobat, karena itu peruntukannya untuk arsip, bukan tempat yang lain-lain. Nah itu sebabnya kenapa tempat arsip itu tidak ada. Karena seharusnya piling kabinet itu untuk tempat arsip, kita pakai untuk tempat yang lain-lain. Kemudian kalau misalnya arsipnya memang digunakan untuk tempat arsip, bagaimana Bapak Ibu menatanya? Ditumpuk aja ya. Biasanya kan langsung ditumpuk kan. Jadi misalnya arsip ini begini ya, ada arsip ini pilih kabinet, ada lagi arsip baru, masukkan, begitu aja misalnya. Seharusnya bukan seperti itu. Jadi saya langsung bikin, untuk menata arsip itu harus ada namanya map gantung. Kemudian selain map gantung, Bapak Ibu yang di sana bisa lihat ya, hijaunya map gantung ini. Jadi di map gantung inilah kita bikin seperti ini. Jadi pilih kabinet itu kan ada besinya ya, besi kiri kanan. Jadi map gantung inilah yang menggantung arsip itu. Jadi ketika ini tergantung, baru ketika kita membuat map gantung ini tidak serta-merta langsung dimasukkan. Harus ada namanya sekat arsip. Sekat arsip itu gunanya apa? Untuk mempermudah pencarian dan penyimpanan. Jadi ada 3, ya. Nah kalau di sini ada 3 sekat. Sekatnya pertama disebut dengan sekat primer. Oke. Kemudian yang kedua sekunder dan tertier. Oke. Jadi sekat yang pertama itu judul utamanya. Kalau kita menerima surat kan ada PP, ya kan? Misalnya KW, PP, KW berapa di sini Pak? KW 02 baru garis 7 baru PP, atau tergantung surat itu dari mana. Kalau misalnya ke sekretariatan KS, kalau dari hukum HM dan sebagainya. Jadi itulah yang kita gunakan, yang kita lihat itu apanya? Bukan kode jabatan. Kalau KW itu kode jabatan. Yang kita lihat adalah kode klasifikasi yang primer, yaitu misalnya kalau ini kan PP kan, yang Bapak Ibu yang hijau PP,
Jadi PP, kemudian PP itu kita lihat. Jadi cara mengaturnya ini ada di kode klasifikasi arsip yang saya sebut tadi. Jadi di situ ada kode-kode yang menunjukkan primer, sekunder, dan tertiar. Misalnya di kodenya ini ada pendidikan PP, kemudian kelembagaan, ada menengah. Jadi semua kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan menengah kita masukkan di sini, yaitu pendidikan menengah PP 03006. Inilah skapnya. Kemudian setelah itu kita ada namanya map arsip. Map arsip tidak seperti map yang biasa. Kalau yang map biasa kan seperti ini. Map arsip itu yang seperti ini. Jadi ujungnya ini ada. Disinilah kita tulis apa peristiwa yang mau direkam. Misalnya mengenai kurikulum merdeka. Misalnya sini kurikulum merdeka. Ini kan pendidikan menengah. Udah seperti ini, barulah kita masukkan arsipnya. Ini contohnya arsip mengenai kegiatan pendidikan menengah yang ini. Kita masukkan ke sini. Ya, baru masukkan ke sini. Masukkan ke dalam. Setelah itu baru digantung gini. Jadi ketika kita dari depan mencari arsip sudah gampang. Kita tinggal menggeser-geser hanging mat-nya. Kita tinggal geser-geser sampai nanti ke belakang. Begitu. Jadi begitu cara mengatur. Nah, satu lagi Bu, tips adalah tadi kenapa tempat penyimpanan tidak ada. Coba dipastikan pilih kabinet yang ada itu isinya apa. Kalau misalnya bukan arsip, dikeluarkan. Kalau mungkin orang yang bersangkutan tidak berkenan, ya kita harus sampaikan. Kan ini gerakan nasional tertib sadar tertib arsip. Jadi dimulai dari kita sampaikan kepada pimpinan supaya pilih-pilih kabinet itu jangan diisi oleh barang-barang yang bukan arsip. Nah kemudian ketika arsipnya sudah, pilih kabinetnya sudah kosong, cara menata arsip itu jangan ditumpuk. Karena ketika ditumpuk itu selalu rusak, kita susah mencari. Tapi dengan adanya ini, kode-kode ini gampang. Mau misalnya mencari mengenai kegiatan yang hari ini masuk ke sekretariatan contohnya, masih di sini berarti KS. Pilihnya udah beda, pilih kabinetnya. Jadi di atas pilih kabinet itu sudah kita bikin kode. Ini untuk pendidikan, ini untuk kesekretariatan, ini untuk hukum dan sebagainya. Begitu. Jadi itu caranya Pak. Jadi kalau misalnya arsipnya sudah menumpuk, maka tidak bisa lagi melakukan seperti ini. Sudah kelewatan. Ini kita bisa lakukan ketika selesai kegiatan. Selesai kegiatan ini, masukkan dia ke sini. Tapi kalau misalnya arsipnya sudah bertahun-tahun, tidak bisa lagi kita lakukan seperti ini. Tidak, kita tinggal memilah mana arsip yang permanen dan mana arsip yang harus dimusnahkan. Ketika misalnya sudah harus dimusnahkan, tinggal kita register, kita daftar, kita minta persetujuan dari Andre untuk dimusnahkan. Demikian. Bikinnya Pak ya. Oke, kita lanjutkan lagi dulu. Oke. Nah, ini dasar hukumnya. Jadi gampang mengingatnya Genstar. Apa itu Genstar? Jadi ini juga bukan barang baru sebenarnya. Sudah ada mulai bahkan ini tahun 2017. Nah, di kita baru keluar tahun ini 2024. Ada KMA-nya. Saya buka sebentar ya, supaya nanti Bapak Ibu melihat bahwa ini memang sudah diamanat KMA. Ini KMA nomor ini dasar hukum kegiatan kita ini nomor 727 tahun 2024. Ini baru diterbitkan kapan? Nah ini nanti akan saya kasih seserakan kepada Bapak Ibu. Nah ini baru 8 Juli. Ya, Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. Oke. Kemudian setelah KMA ini ada namanya gugus tugas KMA 927. Ini juga baru keluar tahun 2024 juga setelah ada KMA mengenai. Jadi gugus tugas. Jadi Kementerian Agama untuk bisa melancarkan tugas
Sadar Tertib Arsip ini dibentuklah gugus tugas pusat Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip, dan anggotanya ini dari pusat semua, termasuk saya yang dari Bimas Kristen, perwakilan Bimas. Jadi kita dari berbagai Bimas. Mungkin nanti dari Bimas Islam atau Bimas lain juga akan hadir di sini. Oke, ini lampirannya ya, lampiran gugus tugas akhir ini. Ya, ini dari semua bidang, ketuanya malah Menteri Agama, ya kelihatan Bapak Ibu. Yang saya buka ini Menteri Agama, Wakil Ketua, Sekjen, Sekretaris, Kepala Biro. Anggotanya inilah semua arsiparis dari semua eselon 1, unit eselon 1. Ada dari Biro Umum, kemudian ada Bimas Buddha, ada Bimas dari Dijen Pendis, ya, kemudian ada Bimas Islam dari BPJPH. Nah, kemudian nomor 20 ya, ini saya dengan dua teman saya dari Bimas Kristen. Inilah yang mengakibatkan kita turun, dan mungkin Bapak Ibu baru dengar mengenai ini karena kita baru diberi amanat untuk sebagai gugus tugas pusat untuk memberikan pembinaan, sosialisasi, koordinasi untuk bagaimana suksesnya Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip ini. Nah, ini dasar hukumnya sampai dengan, nah ini ada yang coret lagi nih, siapa yang mencoret? Ibu Prendi, Pri Hendy, Bapak atau Ibu ini? Jangan dicoret lagi Pak ya, kelihatan dari sini. Makasih. Ibu ya, mungkin anaknya yang pegang nggak tahu kita, tapi tolong anaknya jangan dicoret-coret layarnya. Oke, ini dasar hukumnya. Dasar hukumnya ada muncul lagi namanya Ibu Freddy ya. Oke. Nah, apa itu Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip? Yaitu upaya untuk meningkatkan kesadaran lembaga negara dan pemerintah daerah. Jadi bukan hanya di pusat tapi di daerah. Bahkan kita melalui Zoom yang hari ini ada 86. Ibu Freddy lagi coret-coret. Oke, supaya penyelenggaraan kearsipan melalui aspek kebijakan, organisasi, sumber daya manusia, kearsipan dan sarana kearsipan dan pendanaan arsip. Nah, jadi nanti Bapak Ibu, anggaran ini juga menjadi kendala. Kenapa kearsipan di semua lini kurang? Karena pemerintah pimpinan juga kurang memperhatikan mengenai anggaran. Biasanya kearsipan ini tidak begitu dipentingkan ya. Tapi begitu saya tadi sampaikan, bayangkan aja arsip kita hilang. Arsip misalnya pernah di sini kehilangan ijazah atau kehilangan KTP. Kalau KTP masih bisa diganti ya, tapi lamanya minta ampun. Kalau katanya belangkonya, tapi itu membuat kita susah. Kalau hilang, bahkan di negara hilang, ingat itu aja. Data kita hilang, bahkan minta tebusan. Ya, data-data di sini juga. Ya, ketika kita menghilangkan dengan sengaja ada konsekuensi hukum yang harus kita terima. Nah, itu pentingnya karena Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip itu penting. Nah, itu tujuannya ada di sini, mendorong lembaga negara dan Pemda tertib arsip dan sebagainya. Oke, mendorong lembaga negara Pemda ini menjalankan pengelolaan arsip secara terpadu dan tertib, menyusun dan menggunakan anggaran secara efisien dan efektif. Nah, ini sebabnya Bapak Ibu, kenapa kita tidak bisa kumpul semua di sini, dibuat dua, ada Zoom, ada juga hadir di sini. Yang bisa di sini hadir, ya yang ongkosnya lebih ringan ya. Kalau yang dari daerah, ya karena kearsipan itu begitu seperti anak yatim piatu ya, kalau kita bisa bilang. Mungkin di Bimas di bidang ini nggak ada mengenai kearsipan dananya. Ada nggak, Pak? Nggak ada kan? Makanya tahun depan sudah lewat ya penyusunan RKKN. Harusnya ada di setiap bidang. Kenapa? Karena ini ketika tercipta arsip itu siapa yang mengelola? Kita kan ada kegiatan. Kegiatan itu perlu dipertanggungjawabkan, benar ya? Kita menggunakan anggaran Rp1 pun harus dipertanggungjawabkan. Nah, untuk mempertanggungjawabkan itu perlu kenapa? Ya arsip, yang diperiksa pemeriksa apa? Arsip kan? Itu betapa pentingnya arsip ini. Jadi jangan kita kira nggak ada gunanya arsip. Udah, simpan aja situ. Ketika datang pemeriksa, baru gelabakan, di scan, diapain, cari sana, cari sini. Nah, kalau kita sudah tata dari awal, sudah tinggal tenang.
Ya, ketika sudah kita simpan, kita scan, ada bentuk fisiknya, ada scan. Ketika selesai misalnya kegiatan ini, kalau ada anggaran yang dikeluarkan, langsung scan, sudah ada disimpan secara tertib. Data Bapres tinggal kasih PDF-nya. Ketika dia meminta mana hard copy-nya, tinggal buka di lemari, pilih kabinet dan lemari arsip. Tapi yang menjadi kendala adalah kita tidak melakukan seperti itu. Yang kita simpan di lemari itu justru barang-barang pribadi kita, contohnya ya. Nah, itu sebabnya